pimpinan Himpunan Warga Gereja Indonesia, Pendeta Sefard Supit. Di ujung telepon kita sudah terhubung ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Supit ya? Saya panggilnya Pak Sefard atau Pak Baik, Supit? Pak Supit ya boleh. Baik. Baik Mas, Iya, alhamdulillah sehat. kabar sehat ya. Ini Ya, silaturahim ini dengan Rasil, Radio Silaturahim dan juga pendengar-pendengarnya ini Pak Pendeta. Di pagi hari oke. ini kami mengangkat satu berita. Ada berita ini mengenai istilahnya apa ya, persiapan pergolakan politik lagi nih di DKI Jakarta. Ada satu berita Oh, dukung calon gubernur DKJ periode kedua umat Kristen di Jakarta mendukung Anies Baswedan ketika melihat kinerja di masa lalu. Nah, yang ingin kami angkat di sini adalah kami ingin betul-betul bagaimana pandangan dari seorang rohaniawan dan juga mantan Ketua PGI Jakarta, Pak Pendeta Sufit, mengenai kinerja Anies dan juga rencana Anies yang akan kembali turun di perhelatan pemilihan Gubernur DKJ. Bagaimana Pak Pendeta? ya baik. Mula pertama terima kasih untuk kesempatan dan selamat pagi untuk pemirsa dari Radio Silaturahim ya. Iya, Satu kehormatan kami bisa berwawancara pada pagi hari ini. baik. Kita tahu bersama bahwa kepemimpinan Pak Anies sejak tahun 2017 sampai 2022 itu tuntas diselesaikan. Itu satu hal yang membanggakan karena ada beberapa gubernur kan kadangkala tidak tuntas sudah pindah Iya, iya. jabatan ya. Tapi ya Pak Anies menuntaskan sesuai dengan janji-janjinya kepada rakyat tentunya waktu dia berkampanye. Yang kedua, kami perhatikan di dalam kepimpinan beliau 5 tahun sebelumnya itu dari sekarang itu luar biasa dalam arti dia mengayomi semua warga. Jadi tagline yang beliau kemukakan yaitu maju kotanya bahagia warganya, kami melihat itu betul-betul terwujud. Hanya dari maju kotanya ya kita boleh merasakan 5 tahun yang lalu itu kan suasananya bagus, transportasinya yang tadi kita mesti kejar-kejaran kalau naik umum ya, Iya, iya. Mas mungkin perhatikan ya kadang-kala juga Betul. ada kebut-kebutan. Jadi ada istilah kalau kita kuatkan iman itu naik bus aja itu, pasti kita berdoa terus. Iya, iya. Oleh karena justru karena banyak serempet-serempet bahaya. Iya, iya. Tapi ketika Pak Anies kan kita paham betul terjadi integrasi transportasi yang mendapat penghargaan internasional malah, sehingga nyaman baik yang bersandal jepit maupun yang berdasi sama-sama bisa naik bus dengan nyaman kan. Iya, iya. Dengan 10.000 aja kita udah bisa kemana-mana gitu di Jakarta. Demikian Jaklingko-nya juga bagi pegawai-pegawai, saya kira mereka sangat terbantu karena tidak dibayar, gratis kan, Iya, sistem iya. transportasinya transportasinya luar biasa. Jadi itu hal-hal. Kemudian banjir berkurang dengan sumur resapan yang tadinya agak katakanlah dihina dengan program itu, tapi ternyata itu justru betul mengurangi banjir karena Iya, iya. di mana-mana kota global yang kota internasional itu semua ada sumur resapan, Mas. Iya, iya. Di Hong Kong, di Jepang, di Betul. Amerika itu Iya, memang iya, sistem suatu kota global begitu. Nah, sekarang kan kita lihat banjir melanda lagi kan Iya, iya. ketika diabaikan hujan. sumur resapan itu. Ya, musim hujan. Hmm, hmm, hmm. Nah, itulah. Iya, Dan iya. masih banyak. Banyak ya. Ya, kalau saya cerita ini bisa sambil ngopi besok pagi kita baru selesai. Namun yang menarik Ya, juga Pak Pendeta nih, yang menariknya ya yang menjadi ya, sorotan publik ini sebenarnya ada latar belakang apa? Lalu juga ada maksud apa Himpunan Warga Gereja Indonesia menyerahkan aspirasinya itu ke partai yang memang basisnya Islam gitu ya, DPP PKS, agar ya. mencalonkan Anies Baswedan sebagai cagup dalam Pilkada Jakarta nanti.
Ya, pertama kita ini kan bagian dari kelompok masyarakat yang Hmm. ada di DKI, Hmm. yang sudah merasakan rekam jejak yang beliau lakukan dalam kepemerintahan selama 5 tahun secara tuntas pada Hmm. waktu yang Hmm. lalu. Hmm. Ketika memasuki Pilgub tahun ini, ya tentu kita juga melakukan, ya katakanlah dialog, dan kita rindu apa yang bagus itu bisa diteruskan. Iya, Itu iya, kira-kira iya. alasannya. Hmm. Hmm. Dan kenapa kita salurkan ke PKS? Sebenarnya Hmm. bukan hanya ke PKS saja. Hmm. Dalam Hmm. waktu dekat juga Hmm. kami Ke akan partai lain. Hmm. berdiskusi dengan partai lain. Iya, iya. Tetapi karena ya PKS kita bersyukur mereka punya konsistensi Hmm. di dalam menjalankan misi mereka. Hmm. Kita Hmm. tahu bersama, Hmm. sekalipun mereka tidak merasakan kenikmatan di birokrasi, Iya, kadangkala menjadi oposisi, tapi mereka tetap konsisten. Kan iya, itu iya, terbukti. iya, 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 Jadi kemudian ya nyatanya justru suara mereka tambah naik. Berarti kan rakyat iya, 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 apresiasi kan iya, dengan iya. kredibilitas dari PKS ini. Hmm. 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 Itu satu. Sekarang Hmm. mereka menjadi pemenang di DKI. Hmm. Hmm. Yang berikut, kami tidak melihat dari sisi sektariannya, Oh, iya, bukan iya, karena agama. iya, iya, iya. Boleh jadi mereka berbasis Muslim, dan itu kan kalau mereka berbasis Muslim kan bukan berarti tidak baik bagi Hmm. Kristen, Hmm. Hmm. karena kita percaya masing-masing agama mengajarkan kebaikan. Iya, iya. Kemudian juga ya untuk mengatur bangsa ini Hmm. mesti bersama-sama gitu. Betul. Dari Hmm. semua Hmm. golongan ada lebih baik gitu. Jadi Hmm. Hmm. kami menyalurkan pertama ke mereka, tetapi juga nanti akan ke beberapa partai, Partai-partai lain. dan kami, ya partai-partai lain. Kami apresiasi lah Iya, teman-teman di PKS iya. ini Hmm. Hmm. sungguh rendah hati dan sangat Hmm. ramah dan mengakomodir, menerima semua golongan. Saya lihat bukan hanya Kristen saja, Iya, 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 iya. tapi mereka juga terbuka dengan semua golongan. Hmm. Saya kira itu. Hal lain lagi yang kami juga ingin pandangan dari Pak Pendeta Supit ini, biasanya kan menjelang pilkada di daerah-daerah gitu ya, bahkan menjelang pemilihan yang lebih besar, pilpres, isu-isu intoleran itu biasanya selalu muncul nih, apalagi ketika Anies nih, nama Anies. Isu intoleran pasti selalu ada yang menggembosi itu kan, wah Anies intoleran gitu ya. Selama di catatan kemarin ataupun dalam kehidupan bermasyarakatnya, bagaimana Pak Pendeta melihat toleransinya seorang Anies ini? Ya, saya kira itu gimmick-gimmick untuk membuat, ya biasalah dalam persaingan politik. Hal itu dimunculkan kan supaya seolah-olah terjadi polarisasi. Padahal sebenarnya tidak demikian. Apalagi dengan pribadinya Pak Anies, saya rasa itu jauh dari apa yang dituduhkan lah, yang intoleran. Pertama, dia dari keluarga yang religius kan, keluarganya. Kemudian keluarga pahlawan. Dan yang ketiga, dia seorang intelektual. Saya kira jauhlah orang-orang intelektual biasanya mereka menggunakan akal sehat. Jadi kalau isu intoleran, saya rasa itu 2016-2017 saja waktu dia mau jadi gubernur. Tapi sesudah dia di Pilpres kan itu kemudian sudah tidak ada isu itu. Ada, iya. Ya, sekarang juga saya rasa tidak laku lagi isu itu, karena dia sudah buktikan. Betul. Memang waktu itu kan yang dikembangkan kalau Anies jadi gubernur yang 7 tahun lalu itu, Jakarta akan kacau, akan ada perang saudara, akan gereja tidak bisa berbakti dengan bebas, akan jadi seperti Suriah dan lain sebagainya. Tapi hebatnya Pak Anies, dia tidak mau membantah itu. Jadi statement dia, kita nggak usah menjawab pernyataan dengan pernyataan, mari kita menjawab pernyataan dengan kenyataan. Dengan kenyataan, iya. Ya, dan kan selama dia memimpin 5 tahun, kenyataannya kan tidak seperti yang dituduhkan. Iya. Justru Jakarta aman, tidak ada konflik, semua agama diberi ruang untuk mengekspresi keimanan mereka. Baik dari teman-teman Muslim yang dulu nggak boleh lagi itu yang apa itu kalau yang pawai sebelum
Idul Fitri, Takbiran. takbiran, iya. Dulu kan sempat Iya, dilarang, tapi dilarang. pada waktu Anies dibolehkan karena itu Ya, tradisi yang positif. Cuma iya. kan tinggal disesuaikan saja kan, dilakukan tingkat Hmm, RT RW jadi aman malah. iya, iya. Kristen, ada Christmas Carol dari Christmas Carol, sepanjang iya, Jalan betul, Sudirman, betul. ya. Teman-teman ogo-ogo dari Hindu Hmm, dan semua teman-teman Chinese juga iya, dia iya. buat kembali itu prasasti. Jadi Hmm, hmm. saya rasa eh, makanya di kepuasan warga Jakarta luar biasa ketika dia purna tugas mungkin hampir 80% warga Jakarta puas atas kepemimpinan beliau. Iya, iya, Jadi iya, iya. saya rasa tidak laku lagi lah karena tidak cocok dari kenyataan dari baik pribadi Pak Anies maupun kinerja yang dia lakukan selama Iya, dia memerintah betul, di betul. DKI Jakarta justru adem semuanya. Iya. Gitu, Mas. Baik, terakhir ini Pak Pendeta ya, sebagai penutup, Ya, bagaimana dalam pandangannya Pak Pendeta Supit ini dalam ya, membangun sebuah bangsa, lebih kecil lagi dalam ya. membangun sebuah kota, kerukunan beragama ini harus diutamakan oleh pejabatnya, oleh pimpinannya. Bagaimana menurut Pak Pendeta? Ya, saya rasa jadi sebab ketika boleh jadi waktu dia mencalonkan diri dia dari agama tertentu atau Hmm, partai tertentu atau hmm, dari kelompok tertentu, tetapi ketika dia menjadi birokrat atau hmm, menjadi pemimpin, hmm. seyogianya dia mengayomi semua. Ya, Jadi dia bukan lagi atas nama kelompok tertentu, tapi dia atas nama pemerintah yang punya tugas konstitusional hmm, untuk mengayomi semua masyarakat di mana dia ada. hmm, hmm. Itu satu. Kedua, khusus zaman Pak Anies, kita baik golongan maupun agama itu begitu diayomi Hmm, pada saat itu. Kerukunan dan perdamaian itu saya kira penting supaya pembangunan bisa lancar. ya, Kita sulit untuk membangun di tengah kekacauan, di tengah pertikaian, hmm, ya hmm, kan? hmm, hmm. Tapi ketika masyarakatnya rukun, apalagi mendukung pemerintah, saya kira itu akan terjadi. Iya, Dan untuk rukun itu, menurut kami, pemerintah harus menghadirkan kesetaraan dan rasa keadilan kepada iya, warganya. iya, iya. Ketika semua warga merasa adil, diperhatikan, mereka merasa setara, Hmm, mereka udah nggak pikir lagi untuk mau marah-marahan atau mau konflik. iya, iya. Apalagi diperlakukan secara adil kan semua. Nah, Hmm, dengan hmm, hmm. demikian imbasnya ke pembangunan. Hmm, hmm, Makanya hmm. waktu zaman Anies kan bahagia warganya. Kami Iya, semua merasa berbahagia, iya, semua iya, golongan, ya kan? iya, iya, iya. Kemudian pembangunan jadi nyata gitu kan? Betul, betul. 5 tahun potong 2 tahun COVID, Hmm, semua terkonsentrasi di situ, hmm, tapi hmm, hmm. pembangunan tetap terlihat gitu. Betul, Jakarta betul, International Stadium betul, terbangun dan macam-macam lah. betul, betul, Jadi betul. saya rasa itulah tugas pemerintah Hmm, dan Pak Anies sudah melakukan itu, membuktikan itu. iya. Makanya kami berpikir selayaknya lah beliau melanjutkan lagi pada Hmm. periode kedua. Jadi layak Sehingga layak untuk hal-hal dikawal yang terus ya. ya layak untuk dikawal dan Iya, iya. saya kira bukan hanya kaum Kristiani, Iya, iya. teman-teman lain juga merasakan hal itu. Cuman Baik. mungkin kami aja yang duluan menyatakan, tapi Iya, 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 iya. ya begitu Mas. Baik Pak Pendeta Supi, terima kasih banyak nih dialognya di pagi hari ini. Semoga Ya, memberikan pencerahan untuk pendengar dimanapun saja berada. Semoga Pak Pendeta selalu sehat. Kita jumpa lagi di lain ya, waktu. amin. Baik, Selamat baik. pagi Pak Pendeta. Selamat pagi, terima kasih.